akan sidang dan lulus di periode ganjil 2024 ini. Kita udah mengundang lurah dari LPDP UNY. Ini adalah main kita pertama sepertinya Kinan, walaupun kita dekat ya. Kolab pertama, semoga kolab ini membawa bukti bahwa kita akan berkolaborasi di hal-hal baik berikutnya. Semoga apa yang nanti Kinan dan aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman, dan semoga permasalahan-permasalahan yang sudah pernah terjadi di award di angkatan sebelumnya tidak akan terulang di award yang lulus di tahun ini. Dari aku mungkin cukup, Mas Danang. Makasih. Oke, terima kasih Besti. Oke, sesuai dengan agenda, tadi sudah ada pembukaan dan sambutan dari Lurah LPDP UGM, kemudian nanti dilanjutkan oleh materi 1 dari Mas Isak terkait mekanisme penghitungan LA dan administrasi akhir periode LOG, kemudian dilanjutkan materi kedua dari Mbak Kinan Pangestu, Sarjana Pendidikan selaku Lurah LPDP UNY terkait pengembalian dana LPDP, kemudian akan ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Eh, Kemudian sebelum kita masuk ke dalam materi 1, kita akan sedikit eh, tahu tentang Mas Kisak terkait biodata. Oke, oke. Karena terkendala teknis, mungkin lanjut ke Mas Isak untuk penyampaian materi pertama. Monggo Mas, semangat. Baik, terima kasih Mas Danang selaku moderator. Kinan, aku izin duluan, karena biasanya yang berat-berat di belakang ya Kinan ya. Oke. Wah, nakalan ya. Dari aku yang pertama, wait. Aku izin share screen ya Mas Danang. Oke, tampilannya sudah muncul ya teman-teman ya. Baik, kita mulai. Untuk sesi aku, kita akan membahas terkait dengan administrasi ketika teman-teman dinyatakan lulus studi. Nah, di sini aku harus pastikan dulu bahwa eh, ketika teman-teman lulus studi, setidaknya ada 4 hal yang harus dijadikan bahan perhatian teman-teman. Yang pertama adalah laporan penyelesaian studi. Lalu yang kedua, teman-teman juga bisa melakukan pengajuan dana penelitian tahap 2, baik yang lamsam ataupun yang at cost. Yang ketiga terkait dengan tiket bantuan dana transportasi atau tiket kepulangan, dan yang keempat adalah terkait dengan insentif kelulusan. Kita coba bahas satu-satu. Yang pertama terkait dengan laporan penyelesaian studi. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman nih, teman-teman UORDI di semester ganjil ini dinyatakan lulus. Kalau di UNI aku nggak tahu ada berapa ketetapan untuk penentuan tanggal lulus Kinan, tapi kalau di UGM, jadi di UGM itu ada 2 mazhab terkait dengan tanggal kelulusan yang digunakan. Yang pertama itu adalah tanggal sidang. Ini berlaku untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi untuk 2 fakultas tersebut, tanggal kelulusan yang muncul di ijazah itu bukan tanggal yudisium, tapi tanggal sidang. Lalu untuk yang lainnya, yang lain selain 2 fakultas tadi menggunakan tanggal yudisium sebagai tanggal kelulusan yang muncul di ijazah. Oke. Ceritanya teman-teman udah lulus nih, udah dapat SKL. Kapan sih teman-teman bisa melakukan proses pelaporan? Yang pasti secara aturan itu teman-teman maksimal melakukan pelaporan kelulusan itu 90 hari dari tanggal terakhir yang tertera di LOG-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mepet atau misalnya teman-teman ternyata tidak lulusnya itu di luar periode
LOG, berarti harus segera, karena berarti kan 90 harinya dihitung dari tanggal terakhir LOG-nya. Tapi kalau ternyata teman-teman selesainya lebih cepat, maka tanggal 90 hari itu masih jauh dari akhir periode LOG. Oke, yang teman-teman harus sediakan sebelum teman-teman melakukan pelaporan penyelesaian studi, yang pertama itu bisa SKL atau ijazah, mana yang ada terlebih dahulu. Lalu tentu saja tesis dan disertasinya yang sudah disidangkan, dan yang ketiga adalah transkrip nilai teman-teman. Baik. Kemudian untuk prosesnya, proses pelaporan studi, teman-teman bisa masuk ke akun e-beasiswa teman-teman, masuk ke menu laporan, masuk ke menu sub penyelesaian studi. Nah, sekaligus ini menyampaikan bahwa LPDP melaunching fitur baru. Kalau sebelumnya, ini hanya digunakan untuk yang sudah selesai studi. Tapi ternyata di beasiswa yang saat ini, bagi teman-teman yang belum selesai, ketika periode LOG-nya berakhir, maka teman-teman juga harus mengklik penyelesaian studi ini. Lalu nanti ketika pertanyaan, apakah Anda sudah menyelesaikan studi, itu teman-teman klik tidak. Untuk yang LOG-nya sudah habis tapi masih studi. Seperti itu. Nanti alasan tidak selesainya kenapa dijelaskan di situ. Sehingga unsur pelaporan yang disampaikan di buku panduan bahwa kalau misalnya kita tidak selesai, tapi LOG kita sudah habis, sebelum-sebelumnya kan dilaporkan via Tikban atau via laporan perkembangan studi. Sekarang tidak perlu lagi, cukup teman-teman mengklik tidak di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah selesai studi, sudah dinyatakan lulus, sudah sidang, teman-teman klik ya, nanti muncul tampilan seperti di bawahnya. Untuk merubah data-data yang ada di penyelesaian studi ini, teman-teman cukup klik edit. Nanti ada beberapa isian, teman-teman isi sesuaikan dengan kondisi teman-teman saat penyelesaian studi. Nah, kemudian titik krusialnya ada dua. Yang pertama itu di publication and award. Ada beberapa fakultas yang tidak mewajibkan untuk melakukan publikasi sebagai syarat kelulusan. Kalau di kami, divisi Pol itu tidak ada. Jadi nanti yang di-upload ini apa? Di bagian publikasi artikel ilmiah ini, karena dia nanti sifatnya adalah wajib diisi, maka teman-teman bisa mengisi dengan surat pernyataan bahwa tidak wajib publikasi. Contohnya seperti apa? Contohnya ada di e-beasiswa teman-teman. Kemudian bagian yang lainnya boleh teman-teman isi. Nah, lalu untuk yang terakhir, kalau misalnya yang didapatkan baru SKL, maka teman-teman klik laporan sementara. Atau kalau misalnya teman-teman mau nunggu ijazah nanti keluar, juga nggak masalah, teman-teman klik laporan finalnya nanti ketika ijazahnya masuk. Terus bedanya apa? Lapor sekarang dengan SKL sama lapor nanti ketika ijazahnya sudah selesai. Karena biasanya kan ijazah itu diberikan menjelang wisuda ya. Dan rentang waktu dari sidang, selesai sidang, yudisium, sama wisuda itu cukup lama. Ketika teman-teman lapor sementara penyelesaian studi ini, maka akun-akun yang akan muncul ketika teman-teman menyelesaikan studi, seperti tiket kepulangan atau insentif kelulusan, itu baru bisa muncul. Kalau teman-teman belum lapor penyelesaian studi, maka menu tiket kepulangan, dana transportasi kepulangan, ataupun insentif kelulusan itu tidak akan muncul di akun pengajuan dana teman-teman. Seperti itu. Oke, yang kedua itu tadi terkait dengan laporan penyelesaian studi. Intinya hanya di situ. Teman-teman nanti tinggal pilih teman-teman mau lapor kapan, bisa pakai SKL atau pakai ijazah. Tapi kalau misalnya memang teman-teman membutuhkan pencairan dana penelitian lebih cepat, maka silahkan lapor selesai terlebih dahulu. Ini untuk dana penelitian tahap 2, bahasan berikutnya. Untuk ketentuannya teman-teman bisa baca di poin 6, buku panduan pencairan keuangan. Dan diajukan paling lambat itu 3 bulan setelah dinyatakan lulus. Bukan sejak dari wisuda ya. Jadi teman-teman lihat lagi 3 bulan setelah dinyatakan lulus. Teman-teman lulusnya kapan? 3 bulan dari itulah maka dana penelitian tahap 2 masih bisa diajukan. Nah, yang harus dilihat untuk pengajuan dana penelitian tahap 2 ini yaitu SK penerima beasiswa teman-teman ketika diterima LPDP di awal sebelum terbit LOG. Apakah itu diterbitkan sebelum 25 Agustus 2022 atau setelah 25 Agustus 2022? Memang apa bedanya? Ketika teman-teman diterbitkan sebelum 25 Agustus 2022, maka untuk konsep dana penelitian ini teman-teman bisa memilih mau mekanisme at cost atau mau mekanisme lump sum. Perbedaannya kalau at cost itu harus melampirkan RAB dan sejenisnya, cuman memang
dari sisi pagu anggarannya dia lebih besar. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak ingin repot dengan RAB, laporan pertanggungjawaban dan sejenisnya, teman-teman bisa pilih mekanisme lamsam, di mana sudah ditetapkan oleh LPDP bahwa untuk magister dalam negeri, dana bantuan yang diberikan adalah 20 juta. Terlepas dia menggunakan lab atau tidak, nominalnya akan tetap sama, dibagi menjadi dua tahap, tahap 1 75% dan tahap 2 25%. Yang akan kita bahas saat ini adalah dana penelitian tahap 2 yang 25% tadi. Oke, teman-teman bisa masuk ke menu pengajuan dana teman-teman, lalu pilih pengajuan dana, dan menu dana penelitian ini ada di pilihan menu fund request-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini ada 4 dana penelitian, baik tesis atau disertasi, lamsam atau ad cost. Teman-teman pilih lamsam atau ad cost, tinggal lihat tadi cut off untuk penerbitan SK penerima beasiswanya apakah sebelum atau sesudah 25 Agustus tahun 2022. Kalau untuk angka teman-teman angkatan yang masuk di genap 2022, itu kan diterbitkan rata-rata bisa jadi kemungkinannya ada yang sebelum Agustus. Tapi mungkin kebanyakan sudah ya, karena intake genap 2022 itu kan di Februari. Kalau misalnya teman-teman diterbitkannya setelah Agustus 25, 2022, maka otomatis teman-teman masuk ke kategori lamsam. Tapi kalau sebelum itu bisa yang ad cost. Untuk yang dana penelitian tahap 2 ini, teman-teman bisa pilih yang paling bawah, lamsam tahap 2 atau ad cost tahap 2. Untuk dokumen yang harus dilampirkan, teman-teman bisa baca buku panduan pencairan keuangan. Tadi di poin 6 itu sudah dijelaskan detail poin-poinnya apa saja. Oke, kemudian aku akan masuk ke dana transportasi kepulangan. Nah, biasanya kondisi yang ini nih yang agak kurang diperhatikan. Kenapa? Karena teman-teman itu kan biasanya mau proses kepulangan itu jauh setelah teman-teman dinyatakan lulus. Jadi biasanya setelah yudisium, mau menjelang wisuda, atau nanti pulangnya itu setelah wisuda gitu ya. Cuman teman-teman harus pastikan bahwa di ketentuan poin 9 buku panduan pencairan keuangan itu dijelaskan ketentuan-ketentuan seperti apa saja yang bisa dilakukan pencairan untuk transportasi kepulangan. Seperti misalnya pengajuannya itu kapan dan rentang waktu kepulangannya itu berapa lama, itu juga ada di buku panduan. Nah, di sini aku tulis nih 1 bulan dan 4 bulan. Yang pertama itu eh, transportasi kepulangan bisa diajukan 1 bulan. 1 bulan setelah tanggal kelulusan. Atau kalau misalnya memang teman-teman memilih untuk tetap berada di kampus karena ingin wisuda, teman-teman harus melakukan proses pelaporan dulu ke LPDP via tiket bantuan, lalu nanti disampaikan bahwa teman-teman akan melakukan kepulangan lebih dari 1 bulan. Misalnya wisudanya kapan, bilang habis wisuda. Seperti itu. Tapi tetap dengan batasan maksimal itu adalah 4 bulan. Kalau di buku panduan malah maksimalnya itu adalah 90 hari dari tanggal kelulusan. Seperti itu ya. Untuk mekanismenya, teman-teman bisa melakukan pembelian tiket secara mandiri. Ketentuannya ada di dana transportasi, termasuk kelas, jenis transportasi. Kalau misalnya transit berapa lama itu ada di buku panduan, teman-teman bisa baca. Atau teman-teman bisa pesan via travel yang ada bekerja sama dengan LPDP, namanya Aero Travel. Kalau sebelumnya namanya HIS. Seperti itu. Nah, permasalahan biasanya muncul di sini. Jadi ketika teman-teman mau mengajukan tiket kepulangan via travel yang bekerja sama dengan LPDP, muncul notifikasi dari pihak travel agent bahwasanya, misalnya, Kinan mengajukan kepulangan sekarang nih, bulan Agustus. Padahal Kinan lulusnya bulan Juni, misalnya seperti itu. Lalu pihak travel itu menyatakan, oh Kinan kamu nggak bisa pesan tiket dulu. Kenapa? Karena kamu dinyatakan tidak berhak living allowance periode Juni dan Juli. Jadi harus dikembalikan dulu. Kok bisa seperti itu? Iya, nanti Kinan yang menjelaskan kenapa kok bisa seperti itu. Betul, Bu Kinan? Baik. Ini untuk dana transportasi kepulangan, kurang lebih poin-poin krusialnya seperti itu. Nah, untuk pengajuannya, karena aku belum melakukan proses penyelesaian studi, maka dana transportasi terkait dengan tiket kepulangan dia tidak muncul di sini. Seperti itu. Dia baru akan muncul kalau teman-teman sudah melakukan proses penyelesaian studi yang tadi. Nanti akan muncul reimburse tiket kepulangan. Seperti itu. Atau nanti bisa juga via travel dengan alamatnya seperti ini, bit.ly garis miring tiket awardee LPDP 2024. Tampilannya
dibuka nanti pengajuan, pemesanan tiket transportasi, bla 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 bla, seperti itu. Sama kayak waktu kita memesan tiket kedatangan ke kampus dulu. Oke, yang terakhir pembahasan dari aku yaitu insentif kelulusan. Insentif kelulusan diatur di poin 17 buku panduan pencairan keuangan, yang mana syarat yang harus ditempuh atau dipenuhi oleh awardee ketika ingin mendapatkan insentif kelulusan diajukan paling lambat 6 bulan setelah dinyatakan lulus. Diajukan ketika sisa durasi studinya minimal 6 bulan. Jadi kalau misalnya kayak aku nih, LOJ-nya 24 bulan sampai dengan Juli 2025. Oh, ternyata aku selesai sidangnya di Desember 2024. Berarti kan sisa durasi studinya lebih dari 6 bulan. Itu aku berhak mendapatkan insentif kelulusan. Berapa yang aku dapat untuk insentif kelulusan? 50% dari sisa jumlah living allowance yang tersisa. Berarti living allowance yang tersisanya kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli 7. 7 bulan kali 50% kali 4.500.000 itulah insentif kelulusan yang aku dapat. Tapi kalau misalnya aku lulusnya di bulan Maret, berarti kan sisa LOJ-nya tinggal April, Mei, Juni 3 bulan. Aku nggak bisa dapat insentif kelulusan. Karena syarat untuk mendapatkan insentif kelulusan adalah minimal sisa durasi studinya adalah 6 bulan. Gimana kalau ternyata LOJ-nya 18 bulan? Oh, berarti kalau mau dapat insentif kelulusan, maka dia harus lulus di 12 bulan pertama, sehingga sisa 6 bulan tadinya terpenuhi. Kenapa? Karena insentif kelulusan ini tidak berlaku bagi awardee dengan status LOJ perpanjangan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman perpanjangan, maka insentif kelulusan ini gugur. Seperti itu untuk insentif kelulusan. Oke, dari aku ternyata cukup, Kinan. Sudah habis materi pembahasannya. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom chat atau nanti di sesi Q&A setelah materinya Kinan. Dari aku cukup, makasih. Oke, terima kasih Besti. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pemateri kedua yaitu Mbak Kinan Pangestu Sarjana Pendidikan selaku Lurah LPDP UNY. Namun sebelumnya kita bacakan CV terlebih dahulu. Eh, karena tadi Mas Isang belum disebutkan CV-nya karena biar adil ya. Yang namanya Muhammad Ishak, sarjana akuntansi, si pekerja keras dan pembelajar, alhamdulillah, menurut aku, yang sangat sabar sekali. Kemudian untuk uh, instansi kerjanya sebelum melanjutkan studi di apa itu di PNBP, SDA dan KND sebagai staf pelaksana, kemudian organisasinya banyak benar ya, dari LPDP Hunter Kemenkyu dan The Initiative, terus juga sebagai ketua perwakilan angkatan di PK 199 Garda Asa, dan sekarang menjabat sebagai kelurahan LPDP UGM sebagai lurah. Itu saja. Kemudian lanjut ke CV dari Mbak Kinan Pangestu Sarjana Pendidikan. Wait. Oke. Oke. Oh ini Besti Jatim ini sama kayak aku. Oke. Mbak Kinan Pangestu selaku Besti Jatim sama kayak saya. Alumni dari Universitas Negeri Malang angkatan 2016, kemudian selanjutnya melanjutkan studi di Universitas Negeri Yogyakarta di prodi S2 Pendidikan Dasar. Kemudian banyak ya pengalaman kerjanya, keren banget ini Mbak Kinan Pangestu. Dan kemudian pengalaman organisasinya selama 2 tahun terakhir ini berputar di Kelurahan LPDP UNY, keren banget, dari staf humas Kelurahan LPDP UNY, kemudian bendahara divisi penelitian dan pengembangan UNY, dan selanjutnya sebagai lurah LPDP UNY versi 10 itu ya bacanya. Oke. Sekian, mungkin lanjut ke Mbak Kinan Pangestu, Besti Jatim. Monggo Mbak ke materinya. Terima kasih Besti Jatim. BTW Mas
Danang dari Jatim mana, Mas? Surabaya, Mbak. Surabaya. Wis, aku lahirnya di kono pisan, Mas. Oh, mantap. Ya, Wih. lanjut. Oke. Oke, langsung aja ya, Mas. Udah terlihat tak ini share screen-nya aku? Terlihat sekali. Monggo, Mbak. Oke, Terus, oke, Besti. yuk, Besti. Terima kasih. Jadi tadi kan Mas Ishak udah menjelaskan yang masih ringan-ringan ya. Nah, saya ini kok ya kebagian yang lumayan berat nih. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau yang di saya ini mohon diperhatikan karena kita akan belajar berhitung dan juga menghitung uang yang tidak saya pegang saat ini ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, ketika kita sudah memasuki periode 6 bulan terakhir masa studi, itu kita LA-nya dicairkan per bulan sesuai buku panduan terbaru 2024. Silakan dicek di e-beasiswa masing-masing. Kemudian dana hidup bulanan ini dibayarkan pada akhir bulan, yaitu N-1 sebelum periode peruntukan dana LA. Nah, periode peruntukan LA ini dapat dilihat pada notifikasi Bank Mitra yang dikirimkan di email yang terdaftar di e-beasiswa. Jadi pastikan teman-teman untuk emailnya yang di e-beasiswa itu terdaftar karena ada beberapa kasus juga dari teman-teman kemarin itu yang emailnya ternyata pakai email institusi ketika S1 dan sekarang email institusi S1-nya ini udah dihapuskan gitu. Jadi pastikan diupdate untuk akun e-beasiswanya. Kemudian batas pembayaran dana hidup bulanan sesuai dengan buku panduan halaman 21 poin terbarunya yaitu 12.9 itu adalah tanggal kelulusan dari masing-masing penerima beasiswa atau PB. Nah, kalau di UGM tadi itu kan dijelaskan ada dua jenis kelulusan. Ada yang lulus berdasarkan tanggal yudisium dan juga ada yang lulus berdasarkan tanggal sidang ditambah 14 hari. Nah, untuk yang tanggal sidang plus 14 hari itu seingat saya tadi di Visipol sama di FEB. Betul begitu, Om Ishak? Nah, gitu. Jadi nanti akan saya contohkan juga cara perhitungan dan studi kasusnya seperti apa. Kemudian perhitungan dana hidup bulanan ini dimulai berdasarkan tanggal awal masa studi sesuai dengan periode bulanannya. Nah, untuk bisa mendapatkan dana LA selama 1 bulan penuh, itu minimal PB harus tinggal di lokasi studi 10 hari, minimal ya, pada kalender periode dana hidup bulanan. Nah, periode dana hidup bulanan ini bisa dilihat tanggalnya itu sesuai dengan LOG kita masing-masing. Nah, mungkin teman-teman juga bisa ngecek di link ini. Nah, ini saya membuat 3 angkatan ya. Nggak kelihatan. Oh, bentar. Udah kelihatan. Ya. Oke. Di sini saya membuat ada 3 angkatan, yaitu ada angkatan ganjil 2022, kemudian angkatan 2022 yang genap, dan juga 2023 yang ganjil. Nah, di sini kita lihat bersama-sama. Ini saya membuat studi kasus contohnya yang 2022 ganjil dengan periode LUG-nya adalah 29 Agustus 2022 hingga digedein. Mulai 29 Agustus 2022 hingga 28 Agustus 2024. Nah, skema LUG dengan 24 bulan ini sependek pengetahuan saya ini ada di angkatan PK 170-an dan terakhir itu ada di PK 180, enggak tahu berapa, awal pokoknya. Itu yang mereka masih dapat LUG dengan 24 bulan. Namun setelah periode PK 180 ke bawah itu mereka sudah mendapatkan LOG paling lama itu ada 23 bulan dan ada yang 22 bulan. Bahkan kalau di UNY sendiri itu ada satu jurusan yang dia itu untuk S2 ya,
itu LOG-nya hanya 17 bulan, itu di S2 IKOR. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh dengan sampling terbanyak dari angkatan 2022 ganjil, yaitu periode LOG-nya 29 Agustus hingga 28 Agustus 2024. Nah, teman-teman, di sini kemarin sempat ada siksak-sok ya di kelurahan kami karena memang ada pengembalian dana yang cukup besar untuk dana LA. Sehingga untuk itu saya dan Om Ishak juga ngobrol ini gimana cara mitigasi supaya tidak ada kejadian siksak-sok part 2 gitu. Nah, teman-teman, silakan juga sambil dicek ya masing-masing angkatan juga. Ini saya contohkan di periode 22 ganjil, nggak apa-apa. Atau mau yang angkatan berapa, silakan. Ayo, come on. 22 ganjil nggak apa-apa, Mbak. Oke. Nah, di 2022 ganjil ini startnya kan 29 Agustus sampai 28 Agustus 2024. Untuk periode LA pertama, itu kan pastinya ada 3 bulan ya, dibayarkan secara triwulan. Itu mulai 29 Agustus 2022 hingga 28 Oktober 2022. Nah, ini mereka pastinya berhak. Ini biasanya teman-teman kan masih fund request ya. Kemudian kita meloncat lah. Ini yang mulai agak riskan ini di bulan yang pencairan ke-19. Yang sudah mulai pencairannya per bulan. Nah, di sini ada yang ditandain berhak dan nggak berhak. Nah, yang nggak berhak ini adalah mereka yang misalnya yudisiumnya di bulan yang di sekitar sini atau tanggal kelulusannya lah pokoknya, entah itu yudisium atau tanggal sidang ditambah 14 hari. Ini satu contoh studi kasus. Ini misalnya ya, Jennie Blackpink ini awal studinya 29 Agustus 2022 dan akhir studinya 28 Agustus 2024. Dan yudisiumnya itu ada di tanggal 8 Mei 2024. Nah, Jennie ini dia tidak berhak atas LA ke bulan 21, yaitu LA April yang dicairkan pada periode akhir Maret 2024 dengan periode pembiayaan 29 April 2024 hingga 28 Mei 2024. Kena why? Nah, ini karena kurang dari 10 hari. Kok bisnis kurang dari 10 hari? Nah, kita hitung bareng-bareng. Kan Jennie tadi ini LOG-nya 28 Agustus 2022. Kita hitung. Periode 29 April 2024 ke tanggal kelulusannya si Jennie, yaitu di tanggal 8 Mei 2024, itu ada berapa hari? Ada tanggal 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bijin. Sorry. Gimana? 9. Oh ya. Mohon maaf, ada ini kekeliruan. Jadi periodenya mulai tanggal 30, hitungnya ya, mulai tanggal 30 April, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada total 9 hari. Sehingga si Jennie ini tidak berhak atas LA April 2024. Yang cairnya di akhir Maret 2024. Nah, untuk mendapatkan LA penuh, maka si Jennie ini paling tidak dia harus yudisium atau dia harus lulus di tanggal 9 Mei atau lebih. Lebih dari sama dengan 9 Mei 2024. Kemudian kita berpindah ini, udah studi kasusnya. Si Jeno. Ini karena kami kemarin siksak-soknya juga dari tanggal-tanggal sekian ini ya. Jadi si Jeno ini sama si Jennie memiliki LOG yang sama, yaitu di tanggal 29 Agustus 2022 hingga 28 Agustus 2024. Cuman mereka berdua ini berbeda di tanggal kelulusan atau tanggal yudisium. Yang si Jennie tadi di tanggal 8 Mei, sedangkan si Jeno di tanggal 31 Mei 2024.
Nah, kalau si Jenny tadi tidak berhak untuk LA April yang cair di akhir Maret 2024, maka si Jeno ini masih berhak. Kenapa? Karena si Jeno ini tadi hitungannya tanggal 31 Mei 2024 kelulusannya, kemudian bentar, saya agak nge-lag. Kem- Kemudian periode awalnya tanggal 29 Mei ke tanggal 31 Mei. Bentar. Nggak apa-apa Mbak, kalem-kalem aja Mbak. Semangat. Kinan. Tanggal 30. Nggak, Iya, Kinan, Om. dirimu ada wait. Yang nomor 21. Bisa dibantu. Ini ada bala bantuan dari bendahara. Bolehkah, Om? Izin masuk. Baik, mungkin saya sedikit melanjutkan. Nah, sebelumnya, apakah suara saya dapat terdengar jelas di teman-teman? Dengar Mbak Puji. Monggo Mbak. Terima kasih. Jadi tadi, kalau dilihat pada skema pencairan Jeno ini, kenapa dia yang April berhak, sedangkan tadi si Jenny yang April tidak berhak? Karena si Jeno ini kan dia tanggal yudisium atau tanggal kelulusan yang ditetapkan oleh UNY itu tanggal 31 Mei. Jadi dari tanggal 29 April ke tanggal 31 Mei itu lebih dari sampai dengan 10 hari. Jadi dia berhak untuk yang periode April. Sedangkan kalau kita lanjutkan ke periode pencairan berikutnya itu bulan Mei itu nggak berhak. Kenapa? Karena dari tanggal 31 Mei ke tanggal 29 Mei itu jelas kurang dari sama dengan 10 hari. Jadi itulah perbedaan untuk perhitungan periode studi kasus yang di sini. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Tina. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Puji. Mohon maaf, teman-teman. Tadi saya nge-lag karena emang ini sangat krusial ya terkait dana. Kemudian sama halnya untuk studi kasus di angkatan 2022 genap yang masuknya di tanggal 30 Januari 2023 kalau di UNY, entah kalau di UGM kayaknya start from Februari, tadi yang saya dengar dari Om Ishak. Nah, ini juga bisa disesuaikan juga ya teman-teman. Dan ini saya tadi ngitung pakai skema LOG-nya Om Ishak. Jadi kalau di UGM itu kan ada dua fakultas, yaitu ada Fisikol dan juga FEB, yang dia itu lulusnya beda dari fakultas yang lain, di mana tanggal kelulusan dari FEB dan Fisikol ini adalah tanggal sidang ditambah 14 hari. Jadi N ditambah 14. Nah, di sini tadi saya nyoba wawancara ke Om Ishak, pengen lulusnya kapan gitu. Pengen sidangnya kapan? Tadi bilangnya tanggal 2 Februari 2025. Kemudian kalau misalnya tanggal 2 Februari 2025 ditambah 14 hari, maka kelulusannya Om Ishak ini ada di tanggal 16 Februari 2025. Nah, tadi itu Om Ishak tidak berhak untuk mendapatkan LA di bulan ke-19 kalau misalnya mau sidang atau mau lulus di bulan Februari 2025. Karena apa? Karena untuk periode LA bulan ke-19 ini kan ada di tanggal 14 Februari 2025 hingga tanggal 13 Maret 2025. Sedangkan Om Ishak tadi lulusnya di tanggal 16 Februari 2025, jadinya itu masih selisih 2 hari dari
kelulusan dari LOG seperti itu teman-teman. Jadi kan di LOG-nya itu tanggal 14 Agustus startnya, start pembiayaan. Kemudian lulusnya ada di tanggal 16 sehingga itu masih terhitung 2 hari. Kecuali kalau misalnya Umi Ishak mau lulusnya lebih dari tanggal 10, berarti tanggal 24 Februari itu, maka Ishak berhak mendapatkan LA Februari. Seperti itu. Kemudian ada satu teman kami juga dari Visipol UGM. Tadi saya tanya, beliau pengen lulus di tanggal 5 Juli 2025. Kalau ditambah 14 hari, maka beliau ini lulusnya di tanggal 19 Juli 2025. Nah, beliau ini tidak berhak mendapatkan LA di bulan yang ke-24 karena awal studinya adalah di tanggal 14, sedangkan tanggal kelulusannya itu ada di tanggal 19 Juli 2025. Jadi hitungannya tanggal 14 Juli ke tanggal 19 Juli itu tuh masih ada 5 hari, selisih 5 hari. Seperti itu. Sebentar, saya stop share. Kemudian saya balik lagi ke LA. Nah, untuk lebih jelasnya juga teman-teman, nanti ketika pengembalian dana tadi kan ada pastinya laporan kelulusan baik di e-beasiswa maupun melalui Tikban juga. Nah, nanti itu akan dikirimkan rekeningnya itu di sini untuk rekening pengembalian dana dan bisa dicek langsung di buku panduan pencairan dana di halaman awal setelah cover dan juga daftar isi ada di halaman 3 di situ. Nanti untuk lebih jelasnya biasanya di Tikban itu akan dijelaskan untuk kode-kodenya itu apa saja. Biasanya untuk pengembalian dana 3 bulan kemarin ya, ada salah satu kasus dari warga kami, itu untuk LA yang bulan pertama, itu dibalikan dengan kode apa gitu. Nah, itu lebih jelasnya bisa nanti ketika teman-teman selesai studi, itu melaporkan diri ke e-beasiswa dan juga tiket bantuan, seperti itu. Dan akan dihitungkan juga oleh LPDP. Nah, tadi juga sudah disinggung sedikit juga ya sama Om Isa bahwasanya setelah kelulusan itu pasti ada laporan studi sementara untuk pengajuan dana penelitian sebesar 25% bagi yang mekanismenya lamsam. Kemudian baru nanti akan ada laporan penyelesaian studi akhir dan itu bisa diunggah ketika sudah mendapatkan ijazah. Dan juga yang terakhir, kalau biasanya itu adalah melaporkan diri melalui Tikban dengan menyebutkan nama, NIB, dan juga tanggal kelulusan, sehingga nanti akan dapat laporan untuk misalnya kalau ada pengembalian dana, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Besti Surabaya Jatim, Mas Rizky Danang. Terima kasih. Matur nuwun, Mbak Kinanti. Oke, terima kasih atas penjelasannya baik Mas Ishak sama Mbak Kinanti terkait materi yang telah disampaikan tadi. Kemudian kita lanjut ke sesi Q&A. Kita kita bacakan yang ada di room chat terlebih dahulu. Boleh nanti selanjutnya kan ini 3 pertanyaan dulu ya untuk yang mungkin yang satu bisa raise hand. Saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama dari Purnamila. Pengajuan dana penelitian tahap kedua kan selambatnya 3 bulan setelah lulus. Apa itu hanya berarti bisa diajukan setelah lulus atau bisa diajukan sebelum lulus? Untuk yang mendapatkan perpanjangan studi 3 bulan setelah lulus dihitung dari LOG pertama atau LOG revisi setelah mendapatkan perpanjangan studi. Monggo yang mau bisa menjawab, Besti Ishak atau Besti Kinanti, monggo. Baik,
Mas Danang, aku izin sebentar membuka beasiswa untuk menu pengajuan dana penelitian tahap 2, biar kita tahu dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan. Boleh Iya. mungkin dikumpulkan dulu pertanyaannya yang untuk yang kedua lagi. Oke, siap. Untuk pertanyaan kedua, dari Lydia Merti Putri, saya ingin bertanya terkait kondisi khusus untuk FISIP maupun FEB, apakah kita tetap harus mengembalikan kelebihan LA, mengingat setelah sidang saya harus revisi dan bimbingan untuk mendapatkan SKL. Di sini kasus saya sidang tanggal 3 Juni 2024 dan SKL saya baru terbit pada tanggal 25 Juni 2024. Untuk LA Juli, oke, saya memang sudah tidak berhak, tapi apakah LA Juni saya harus dikembalikan? Soalnya saya dengar audio dengan audiens dengan LPDP terkait ini bahwa dengan catatan kalau kita misalnya masih dalam studi dan melakukan revisi lebih dari 14 hari tapi dia masih dalam studi 24 bulan dia masih dapat LA. Ini untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, Mbak Dila yang sudah raise hand, monggo Mbak bisa menyampaikan pertanyaannya. Halo. Baik, terima kasih. Iya. Terima kasih, Mas. Oke, jadi saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya kondisinya LOG 28 Agustus 2024 berakhirnya. Tapi saya yudisium tanggal 31 Juli 2024. Tetapi di bulan Juli 2024 itu saya sudah Mohon tidak maaf, Mbak. mendapatkan. Dipending dulu. Mbaknya namanya siapa dan Oh dari... ya, mohon maaf. Nama saya Nur Fadila, saya dari UNY. Oke, Ya, lanjut, ya. Mbak. Ya, mohon maaf ya. Ya, jadi di bulan Juli itu saya sudah tidak mendapat LA. Padahal saya sudah laporan dari di awal bulan Juli kan, saya sudah laporan di beasiswa seperti biasanya. Tetapi bulan Juli saya sudah tidak mendapat LA, padahal LOG saya 28 Agustus 2024 dan saya yudisium tanggal 31 Juli 2024. Jadi tadi di contoh kasus yang diajukan sama Mbak Kinan itu belum tercover nih masalahnya kayak saya gimana, sementara saya yudisium kan baru gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah aduh saya kok lupa ya. Yang kedua adalah saya lupa Mas. Kalem-kalem aja Mbak, santai. Jadi itu saja mungkin yang pertama. Yang kedua saya lupa. Makasih. Sama-sama. Mungkin nanti saya tanyakan lewat chat saja ya kalau misalnya pas ingat. Makasih. Ya, monggo Mas Isaac atau Mbak Kinanti mau menjawab Baik, pertanyaan aku dulu ya Kinan ya. Monggo. Pertanyaan pertama tadi kan ditanyakan sama Mbak Purnamila, pengajuan dana penelitian tahap kedua kan selambatnya 3 bulan setelah lulus. Apakah itu berarti hanya bisa diajukan setelah lulus? Iya, kenapa? Karena salah satu dokumen persyaratan yang harus diunggah ketika pengajuan dana penelitian tahap 2 itu adalah tesis atau disertasinya. Jadi kalau misalnya belum lulus itu nggak bisa. Dan diminta juga salah satunya itu adalah SKL. Terus kemudian kalau misalnya LOG-nya adalah LOG perpanjangan, 3 bulannya dihitung sejak LOG perpanjangannya berakhir, bukan dari LOG yang awal. Seperti itu. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Kalidia terkait dengan kondisi khusus FISIP dan FEB. Kalidia perlu kami sampaikan juga, sebelumnya bahkan kondisinya itu tidak ada penambahan 14 hari. Tapi benar-benar yang digunakan itu adalah tanggal sidang untuk teman-teman FISIP dan teman-teman FEB. Akhirnya di zaman kelurahan sebelumnya itu diprotes ke PIC LPDP, karena kalau misalnya teman-teman lihat buku panduan, yang dapat akomodasi tambahan 14 hari itu hanya luar negeri, dalam negeri itu nggak ada. Tapi sebagai menuju ke equal treatment untuk teman-teman yang dari tanggal kelulusannya itu adalah tanggal sidang, akhirnya LPDP mengambil kebijakan bahwa ditambahkanlah 14 hari sebagaimana kasus luar negeri. Memang 14 hari itu kalau dibandingkan dengan tanggal yudisium yang sudah clear, benar-benar clear, nggak ada hambatan, mungkin tidak terlalu sebanding ya. Teman-teman yang lulus sidang, kalau ditambah 14 hari, ya kalau revisinya udah selesai, kalau belum. Cuman yang dapat kami sampaikan adalah setidaknya 14 hari itu sudah menjadi tambahan yang bisa diberikan oleh LPDP, karena yang aturan yang memungkinkannya hanya ditambahkan 14 hari. Kalau misalnya pertanyaannya menjadi, loh kenapa kok nggak jadi tanggal yudisium?
ranahnya bukan ranah LPDP lagi, tapi ranahnya adalah ranah fakultas. Kenapa kok fakultas menerbitkan tanggal kelulusannya itu berbeda dengan yang lainnya? Kenapa kok yang diambil adalah tanggal sidang, bukan tanggal yudisium sebagaimana teman-teman yang lain di fakultas lain yang sudah clear terkait dengan proses penyusunan atau revisi dari tesisnya. Untuk ini, kami sudah coba sampaikan ke teman-teman PIC LPDP, bisa nggak sih dari pihak LPDP, ketika nanti monef antara LPDP dengan masing-masing fakultas, disampaikan, kenapa kok berbeda, kondisinya seperti ini loh. Kalau misalnya teman-teman fakultas menggunakan tanggal sidang sebagai tanggal kelulusan, konsekuensi bagi Wardi itu adalah ini. Karena secara aturan yang dipakai adalah tanggal kelulusan yang dimunculkan di dalam ijazah. Seperti itu mungkin kali dia kalau misalnya memang belum merasa terpuaskan. Semoga nanti ada perbaikan yang dilakukan oleh LPDP ke fakultas. Yang selanjutnya silakan Kinan. Sorry, Mas Danang, kali dia mau tanya baru apa follow up dari jawaban aku tadi? Halo Kak Lydia. Halo, izin follow up boleh Mas? Iya boleh boleh. Gimana? Boleh. Maaf aku off cam ya. Iya nggak apa-apa. Jadi kan Mas, aku juga udah konfirmasi kan terkait tanggal ujian, tanggal sidang itu ke admisi kampusku ya, Fakultas FEB. Nah, nggak ada peraturan khusus yang menyatakan bahwasannya tanggal sidang itu merupakan tanggal kelulusan. Nah, saya juga bingung kenapa LPDP itu mengambil tanggal kelulusan, tanggal sidang. Maksudnya kan kita kan nggak bisa langsung lulus ya ketika sidang itu, karena kan bisa saja SKL kita ataupun lembar pengesahan kita itu belum ditandatangani karena masih ada penyesuaian lagi ketika sidang seperti itu. Jadi saya merasa kok ini aturannya nggak ada. Saya juga tanyakan mana aturan yang menyatakan bahwasannya di FEB itu menggunakan tanggal sidang, dan orang administrasi menyatakan bahwasannya nggak ada peraturan secara langsung yang menyatakan seperti itu. Makanya di SKL itu ada 2 tanggal seperti itu. Kali dia sudah lihat ijazahnya teman-teman FEB belum ya? Saya sudah dapat ijazah. Yang muncul di tanggal ijazahnya tanggal apa, Kak? Memang dua benar, tanggal atau salah satu? Enggak, tanggal sidang saja 1 doang. Nah. Cuman yang di SKL ada 2 tanggal. Nah, yang digunakan oleh LPDP itu adalah aturan yang muncul di tanggal ijazah sebagai tanggal kelulusan. Berarti kita nggak bisa pakai tanggal SKL ya, soalnya kan yang tadi lagi sih Mas case-nya gitu. Paling kalaupun mau bentuknya jadi masukan sih Kak Lydia. Masukan ke teman-teman LPDP supaya nanti diinfokan ke fakultas. Iya sih, cuman ini saya dapat tagihannya ketika saya mau pesan tiket pulang Mas. Ternyata ada case teman-teman yang belum ada berkaitan pesan tiket, dia belum ada dapat tagihan gitu loh. Jadi kayak kan LPDP-nya juga nggak tetap ya jadinya. Nah, masalah ini kan sebenarnya muncul gara-gara ini muncul belakangan ya. Kita udah nerima LA-nya duluan di awal, tapi ternyata kita baru tahu sebulan 2 bulan bahwa kita nggak berhak nih atas LA yang disampaikan di periode-periode sebelumnya. Aku kemarin udah nyampein juga sih ke bagian keuangan. Memungkinkan nggak sih kalau hal ini dimitigasi dari LPDP-nya? Ya mereka bilang salah satu mitigasi mereka dicairkannya adalah per bulan supaya pengembaliannya tidak terlalu banyak. Seperti itu mungkin kali dia kalau yang bisa aku sampaikan. Baik, terima kasih ya Mas. Berarti saya tetap harus kembaliin ya. Cuman saya lagi masih coba ngekeh ke admisi sih penjelasan terkait tanggal kelulusan. Kalau tapi kan ijazahnya udah dapat ya? Iya sih. Terima kasih ya Mas. Ya kali dia. Baik, terima kasih Mbak Lydia dan Mas Ishak. Mungkin pertanyaan dari Mbak Dila, Mbak Kinanti mungkin bisa menjawab. Dari Mbak Dila tadi ya. Sebentar, saya konfirmasi lagi Mbak Dila. Masih ada di room Zoom nggak Mbak Dila? Iya, masih Mbak. Tadi Mbak Dila itu kan nanyanya LOJ-nya kan dari 28 Agustus, kemudian yudisiumnya tanggal 31 Juli gitu kan? Iya, benar. Tapi dari awal Juli memang sudah tidak tepat LA. Berarti saya aman ya untuk pengembalian atau gimana Mbak? Aman Mbak, soalnya Mbak ini terakhir berarti LA-nya itu cair yang di akhir Mei, jadi LA Juni. Kalau misalnya Mbak Dila, kalau misalnya Mbak Dila
mencairkan LA Juli yang pertanggal 29 Juli sampai 28 Agustus itu pasti Mbak nanti mengembalikan yang 4,5 itu. Karena apa? Karena Mbak kan startnya tanggal 28 ya. Tanggal 28 jadinya tanggal 29, kemudian tanggal 30, tanggal 31 itu kan masih hitungannya ada 3 hari gitu. Pasca ini kelulusannya. Jadi nggak bisa kecuali kalau misalnya Mbak yudisiumnya di tanggal berapa? Tanggal berapa? 11. Tanggal 11-belasan itu untuk tepatnya nanti silakan ini ya Mbak ya dihitung sendiri itu masih bisa dapat LA Juli. Oh, oke. Oke deh Mbak, terima kasih. Saya boleh bertanya yang tadi saya lupa nggak? Ini masih Oh iya. berkaitan dengan keinginan. Ya, jadi tadi ini saya yang salah tangkap atau gimana? Mohon konfirmasinya kembali. Tadi Mas Ishak mengatakan kalau misalnya untuk pelaporan kelulusan itu kita tinggal melapor di beasiswa tadi kan yang pilihan sudah menyelesaikan studi, pilihannya ya atau tidak. Nah, kemudian tadi di pembahasan terakhir Mbak Kinan, Mbak bilang untuk agar kita melapor di Tikban tadi untuk melaporkan nama, NIB sama apa tadi gitu. Jadi yang benar yang mana? Ataukah keduanya merupakan hal yang berbeda atau gimana? Terima kasih. Oke, saya konfirmasi aja dulu ya Om Ishak ya. Oke, jadi gini, memang ada beberapa kasus untuk teman-teman itu yang melaporkan terlebih dahulu di beasiswa dengan menyelesaikan penyelesaian studi, akan tetapi masih belum mendapatkan email. Nah, biasanya itu yang terdeteksi dan mendapatkan email ini adalah teman-teman yang juga mengajukan dana kepulangan gitu. Jadi untuk teman-teman yang misal saya sama-sama Jawa nih gitu ya, mungkin bisa juga dibantu dengan melapor ke Tikban sebagai salah satu langkah preventif juga kan ya kalau misalnya amit-amit disuruh ngembaliin dana siksak-sok menjadi awalnya kita ngiranya ngitungnya 4,5 ternyata menjadi 9 juta atau bahkan 13,5 seperti yang kemarin itu kan ya itu sebagai langkah gitu loh Mbak Dil. Jadi memang kalau misalnya Mbak Dila nih kan seingat saya di Bantul kan ya. Jadi nggak apa-apa dilaporkan aja dulu di beasiswa kemudian dibantu juga di follow up di Tikban seperti itu. Oke deh, terima kasih ya penjelasannya Mbak Kinan dan Mas Ishak. Sukses. Amin. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua untuk sesi ini dari Mbak Maya Permatasari terkait laporan penyelesaian studi lalu diklik tidak apakah dilakukan setiap bulannya bagi kami yang LOG 18 bulan. Kemudian pertanyaan kedua dari Audria Mutia Basyati. Saya ingin bertanya terkait dengan pencairan dana living allowance untuk 6 bulan terakhir karena saya double degree program 1 tahun di UGM dan 1 tahun di NUS. Apakah 6 bulan terakhir itu berlaku pada saat saya di NUS pada tahun kedua atau 6 bulan terakhir saya di UGM juga sudah berlaku dengan mengajukan living allowance setiap bulan. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Irman, izin bertanya untuk pengembalian dana, apakah harus pakai rekening beasiswa atau bisa pakai rekening lain? Kebetulan rekening beasiswa pakai tabunganku mandiri jadi tidak bisa ditransfer. Bisakah pakai rekening lain untuk pengembalian dana? Lalu yang terakhir dari Mbak Ariana, apakah sudah memasuki masa perpanjangan studi, apakah dana penelitian masih bisa diperoleh? Terima kasih infonya. Monggo dari Mbak Kinan maupun Mas Ishak yang bisa menjawab, monggo. Aku lagi ya Kinan ya. Yang pertama, Mas Danang, pertanyaan dari Mbak Maya. Ini aku harus klarifikasi dulu bahwa laporan penyelesaian studi yang diklik tidak itu bukan yang LOG-nya 18 bulan, tapi lebih ke, kan kalau 18 bulan masih bisa perpanjangan ke durasi maksimal ya, ke 24. Sementara kan kalau di LPDP itu ketika sudah 24, memang ada beberapa klausul yang memungkinkan untuk perpanjangan. Cuman kasus terakhir kan agak sulit nih perpanjangan. Akhirnya ketika 24 bulan LOG-nya sudah berakhir tapi masih belum lulus, otomatis kan harus pembiayaan mandiri. Di buku panduan beasiswa itu dinyatakan bahwa kalau misalnya udah lewat durasi LOG tapi kamu belum lulus, kamu tuh harus lapor loh ke LPDP. Nah, bentuk pelaporannya adalah ini. Jadi ketika penyelesaian studi diklik tidak, nanti akan ada tuh alasan kenapa tidak atau belum selesai studinya.
Seperti itu. Jadi bukan untuk yang LOG 18 bulan. Kalau misalnya teman-teman yang LOG-nya 18 bulan, stepnya masih ada step untuk perpanjangan. Kapan melakukan perpanjangan? Perpanjangan bisa dilakukan di 3 bulan terakhir sebelum periode LOG berakhir. Jadi kalau teman-teman ganjilnya UGM, ganjil 2023, maka pengajuan untuk perpanjangan LOG-nya itu bisa diajukan di Oktober 2024. Seperti itu ya, Kak Maya. Yang kedua, terkait dengan, oh ini pertanyaannya buat Kinan ya, dari Mbak Audrey ya. Gimana, Om? Mbak Audrey nanya, beliau kan double degree di UGM sama di NUS. Apakah yang 6 bulan terakhir itu pembayaran per bulannya itu startnya mulai ketika 6 bulan terakhir berarti kan ketika beliau di NUS atau 6 bulan terakhir ketika yang bersangkutan ada di UGM? Sesuai dengan LOG nggak sih, Om? LOG-nya Mbak Audrey kalau boleh tahu berapa bulan, Mbak? Halo, suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Iya, Mbak. kedengeran. Silakan. Kalau agak putus-putus soalnya internetnya agak unstable. Kalau di LOG saya itu periodenya dipisah dua sih. Jadi Agustus 2024 sampai 2025 di UGM, lalu lanjut Agustus 2025 dan sampai Agustus 2026 di NUS. Jadi ada 2 tanggal. Dan itu yang agak saya bikin bingung sih. Jadi apakah penggabungan tanggal 2 itu ataukah apply ke setiap satu-satu dari masing-masing tanggal, which is yang di UGM dan yang NUS. Ya, jadi kalau untuk case-nya Mbak Audria ini berarti yang pakai yang di NUS-nya ya, Mbak, bukan yang di UGM. Oh, oke. Terima kasih konfirmasinya. Siap. Sebelum Kinan ke pertanyaannya Mbak Irman, jadi mungkin sekaligus menjelaskan pertanyaan dari Mbak Audria. Mbak Audria kan sebenarnya kenapa sih akhirnya kok LPDP memutuskan untuk dibayar per bulan kan seperti itu ya? Sebenarnya untuk menghindari kalau misalnya awardee-nya itu lulus lebih cepat tapi LA-nya itu udah dibayar per 3 bulan, berarti kan pengembaliannya akan jadi lebih besar. Makanya bentuk mitigasi dari teman-teman LPDP, oh ya udah kalau misalnya seperti itu dibayarkan per bulan aja supaya teman-teman yang memang lulusnya itu lebih cepat dari periode akhir LOG, ketika harus mengembalikan itu tidak terlalu besar. Jadi kalau misalnya ditanya di manakah, apakah di UGM atau di NUS, melihat dari alasan LPDP untuk memberikan per bulan tadi adalah terkait dengan kelulusan, dan kelulusan Mbak Audria itu nanti di NUS, berarti nanti yang diperhitungkan per bulan yang di NUS-nya. Lanjut, Mbak Kinan. Masih unmute Mbak Kinan. Oh iya, mohon maaf. Ini lagi baca ini dari atas nama Irman ini ya, Mas Irman ya. Iya, Mbak. Ya, untuk pengembalian rekeningnya ini bebas ya, Mas. Baik dari rekening beasiswa atau rekening yang lainnya, itu nggak apa-apa. Jadi pokoknya ditransfernya nanti ya ke rekening Bank Mandiri yang ada di buku panduan halaman 3 gitu ya. Gitu. Oke, mungkin ada tambahan dari Mas Ishak, kalau sudah? Sudah cukup. Mbak Kebetulan Ariana tadi sekalian ya? Pertanyaan Mbak Ariana mau dijawab sekalian apa nanti? yang mana, Mas? Terkait memasuki masa perpanjangan, apakah dana penelitian masih bisa diperoleh? Oh iya, monggo. Mas, iya, boleh. Jadi yang diatur itu kan masa durasi paling lambat, Kak. Kalau misalnya nih nauzubillah min zaliknya ternyata baru lulus itu untuk magister di semester 6 misalnya ya, seperti itu. Terus gimana dong untuk dana penelitiannya? Dana penelitian tahap 2-nya masih bisa didapatkan karena memang itu masih haknya awardee. Di prosesnya ketika nanti sudah dinyatakan lulus baru diajukan pengajuan untuk dana penelitian tahap 2. Walaupun secara LOG itu kan udah di luar pembiayaan ya, tapi karena itu masih haknya awardee, maka awardee masih memungkinkan untuk mendapatkan dana penelitian tahap 2-nya, termasuk dengan tiket kepulangan. Lanjut, Mas Besti. Oke, Besti. Ini ada pertanyaan lagi, tapi
direct message dari Mbak Enda Partner. Panjang banget, oke. Kak izin bertanya, maaf tadi telah join karena ada pekerjaan. Ya nggak apa-apa, Besti. Saya Enda dari Magister FEB UGM izin menanyakan terkait dana penelitian tahap 2 25%. Saya sudah mencoba mengajukan dana penelitian tahap 2 tersebut lalu ditolak dengan alasan tanggal kelulusan di SKL itu tanggal kelulusan ujian tesis saya yaitu 12 Juli dan bukan tanggal kelulusan studi, dan SKL itu diterbitkan 22 Juli dan pada saat laporan penyelesaian studi sementara yang disetujui tanggal penyelesaian studinya itu adalah tanggal 12. Dokumen yang sama tapi feedback yang berbeda untuk SKL ini gimana ya Kak? Terkait pengembalian LA, saya LOG 15 Agustus 2022 sampai 31 Juli 2024. Lalu SKL tanggal ujian 12 Juli, lalu tanggal terbitnya 22 Juli. Laporan penyelesaian studi sementara yang disetujui LPDP tanggal 12 Juli. Apakah harus mengembalikan LA Juli? Mohon maaf ini panjang ya. Masuk nggak ini, Mas Ishak atau Mbak Kinan? Di podcast. Mbak siapa nih? Namanya Mbak Enda Mbak Partner. Enda masih ada di room Zoom-nya nggak Mbak Enda? Aku agak nggak nangkep pertanyaan terkait dengan SKL yang pertama. Maksudnya ditolaknya kenapa? Terus relevansinya dengan dana penelitiannya, apakah dana penelitiannya tidak cair atau seperti apa? Atau hanya ingin menanyakan terkait dengan kok beda treatmentnya seperti itu? Mungkin Mbak Enda kalau misalnya masih ada di room Zoom boleh ya di open mic-nya. Halo Mbak Enda, masih kerja? Halo, maaf Mas, ini Enda. Izin masuk ya Mas ya. Monggo Ya, silakan Mbak. Mbak. Kemarin kan kebetulan saya sama teman saya yang sama-sama di FEB itu mengalami kendala yang sama, yaitu penolakan di pengajuan dana penelitian. Karena SKL yang kita lampirkan itu tidak mencantumkan tanggal kelulusan. Padahal Oke. tanggal kelulusan di FEB kan tanggal ujian tesis tersebut udah tertera di SKL. Nah, yang jadi permasalahan di LPDP itu tadi kenapa di SKL ini tidak mencantumkan tanggal kelulusannya, padahal ya di FEB itu tanggal kelulusan adalah tanggal ujian tesis itu dan sudah tercantum di SKL yang kita lampirkan. Teman saya sudah 3 kali pengajuan, mencoba 3 kali itu ditolak terus dengan alasan itu tadi tidak tercantum tanggal lulus studi itu. Kak Enda boleh tahu prodinya apa enggak? Magister akuntansi. Ada teman yang di MEP atau mungkin MM atau Science Management dengan SKL yang serupa? Untuk yang beberapa yang bulan lalu, yang sebelum Juli ya, itu dengan SKL yang serupa tuh di ACC Mas. Baru pas mulai Juli kemarin ini kita nggak di ACC oleh LPDP. Termasuk tadi case-nya Kak Lydia itu, Kak Lydia kan kebetulan dari Magister Akuntansi. Kak Lydia tuh di ACC untuk dana penelitian dengan SKL yang sama. Tapi di Juli kemarin ini itu udah nggak di ACC dan selalu ditolak gitu. Padahal itu Sampai berkas sekarang yang berarti sama. masih belum approve ya Kak? Iya, berkas yang sama dan di laporan penyelesaian studi sementara itu di ACC-nya ya tanggal ujian tesis itu sebagai tanggal kelulusan begitu. Oke, baik. Kak Indah nanti bisa japri ke aku dokumen yang dilampirkan untuk proses pengajuan dana tahap 2-nya. Nanti aku coba konfirmasi ke LPDP. Sebenarnya yang LPDP harapkan itu apakah terkait dengan narasi atau diksi yang digunakan harus menstate bahwa tanggal 12 Juli adalah tanggal kelulusan studi, karena mungkin di situ tertulisnya adalah tanggal ujian tesis atau seperti apa. Nanti kita baru melangkah ke langkah selanjutnya setelah dapat dari respon tim LPDP. Seperti itu mungkin sementara Kak Enda ya. Oke, untuk siap, yang pertanyaan Kak. pertama. Untuk Ya. pertanyaan kedua silakan Mbak Kina. Yang LA tadi kan kebetulan LOG saya itu mulai dari 15 Agustus sampai 31 Juli. Kemudian di SKL yang sama kan kalau di FEB tanggal ujian dan tanggal terbit SKL itu berbeda. Tanggal di SKL hitungan lulusnya yang di ACC oleh LPDP adalah tanggal 12 dengan masa akhir studinya 31 Juli. Kalau tanggal awal LOG-nya berarti tanggal 15. Tanggal ujiannya 12, tanggal awal LOG-nya 15 itu masih harus mengembalikan LA-nya atau enggak ya Kak?
Kinan kayak ujian ya, nulis dulu soalnya apa, nanti Iya, jawab. periode berapa? Bener, Om. Ini sambil coret-coret ini. Berarti saya konfirmasi lagi ya, Kak Enda. Tadi startnya itu tanggal 15 Agustus ya? Iya, Gimana, tanggal Kak? 11 Agustus startnya, tanggal Mm-mm. habis 1 Juli. 31 Juli. Kemudian tanggal yang di SKL-nya, Tanggal ujian SKL yang di AC, yang di ACC LPDP, itu tanggal 12 Juli. 12 Juli. Bentar. Saya seperti ujian matematika COC ini ya. Karena emang agak krusial dengan tanggal sih Kak dari kemarin itu. Maxwell Iya. ya Mbak. Maxwell aku. Aduh. Berarti kalau tanggal 12 Juli. Bentar Mbak ya, pinjam ya. Saya mute dulu. Siap Kak, makasih. Mungkin sambil menunggu Mbak Kinanti, mungkin ini ada pertanyaan dari Mbak Meilinda yang belum terjawab dari room chat. Apakah LOG saya untuk S3 35 bulan berarti di bulan ke-32 saya lapor untuk perpanjangan sekiranya belum selesai ya Kak? Monggo Mas Isa. Meilinda Damayanti. Pertanyaan siapa tadi Mas Danang, sorry? Meilinda Damayanti, untuk pertanyaan kedua, apakah LOG saya untuk S3 35 bulan? Berarti di bulan ke-32 saya lapor untuk perpanjangan sekiranya Ya. apabila belum selesai. Betul Kak. Jadi di 3 bulan terakhir sebelum periode berakhir itu Kakak bisa mengajukan perpanjangan. Untuk doktoral nanti bisa diajukan maksimal sampai dengan 48 bulan. Tapi nanti untuk realisasinya apakah disetujuinya 48 bulan, 47 bulan, 46 bulan itu kembali ke tim verifikasinya LPDP. Baik. Nah, untuk Mbak Meilinda Damayanti, apakah sudah puas untuk Sudah, terima kasih Mas Ishak atas bantuannya sampai sejauh ini mendampingi untuk bisa dapat SK. Makasih Mas Ishak. Oke, siap. Oke, saya lagi baca chat lagi. Mohon maaf kalau terlewat. Untuk dari pertanyaan Kak Christine, yang aman itu seperti apa ya? Kok kayaknya saya maju mundur tetap kena penyetoran living allowance. Jujur masih bingung saya. Iya Mbak, saya juga bingung Mbak. Nanti monggo. Saya juga nggak bisa ya matematika. Monggo Mbak. Oke, jadi amannya gimana? Amannya adalah ketika kita misalnya sudah mendekati masa-masa yudisium itu benar-benar dihitung. Tadi kan sudah saya bagikan Excel-nya. Nah, itu bisa teman-teman menghitung secara manual dari rumusan yang sangat ribet itu ya. Kemudian kalau memang sudah merasa yudisium tidak usah mengajukan LA lagi, LA yang ada di mekanisme SF itu. Kemudian juga untuk yang kasus dari FEB dan Visipol itu ya Besti, kalau misalnya teman-teman sudah pada sidang, hati-hati, minta tolong di stop dulu, jangan mengajukan LASF daripada kita nanti siksak sopat kesekian kali. Kemudian menjawab pertanyaan dari Mbak Enda tadi ya. Nah, setelah saya hitung, kalau Mbak Enda ini untuk LA Juninya masih berhak. LA Juni yang cair di akhir Januari, Februari, Mei. LA Juni yang cair di akhir Mei itu masih dapat. Sedangkan untuk LA Juli yang cair di akhir Juni itu Mbak Enda tidak berhak karena itu kurang dari 10 hari. Seperti itu Mbak Enda. Apa bisa dipahami Mbak Enda? Oke, terima kasih Mbak Enda dan Pak. Iya, oke. Mungkin saya mau bacakan yang dari Google. Mas Danang, Ya, sebelum dibacakan ya. pertanyaan baru, tips dari aku nih buat Kak Christine supaya aman, supaya maju nggak kena, mundur nggak kena. Kalau misalnya Kak Christine udah mau deket-deket lulus nih ya, duit LA-nya tolong jangan dipakai. Terus hidup Kak Christine gimana? Nggak tahu aku juga Kak ya, aku cuma bisa ngasih saran itu soalnya. Ya, berat hidup kita Mas. Ya, makasih Mbak Anum
diingatkan loh. Makasih. Heeh. Emang berat ya. Yang ringan kapas, Kak. Oke. Kapas berat, Mas. Oh iya, kapas juga berat. Ya ampun. Oke, ini ada lagi nih. Kita batasi untuk sampai 17.00 ya, Mbak mungkin. Pertanyaannya kok hilang? Oh ini, Laksia TM to everyone. Selamat sore para senior. Aduh, mau tanya jika lulusnya 1 tahun 3 bulan atau 6 bulan, sementara di LOJ-nya masih panjang 22 bulan, baiknya nunggu sampai 22 bulan atau gimana ya para senior? Thank you. Ya, monggo. Nggak bisa menjawab misalnya. Ada yang bisa menjawab? Saya. Ya, silakan. Ya, bisa ya. Iya, Besti. Ya, Besti. Iya, ini Kak Laksya. Kayak nama makanan Singapura ya, Laks. Maaf. Kan ini LOJ-nya 22 bulan. Mau tanya, jika lulusnya 1 tahun 3 bulan atau 6 bulan, sementara di LOJ 22 bulan, baiknya nunggu sampai 22 bulan atau gimana ya? Nah, di sini yang dimaksud Kak Laksya ini lulus itu lulus apa lulus apa dulu? Mohon maaf. Bisa mungkin on mic? Kak Laksya, ayo muncul yuk. Bisa yuk. Ya, jangan malu-malu. Halo, Kak Laksya. Loh, hilang ya? Yudisium. Oh, yudisium. Teret. Oh, Kalau iya. yudisium berarti nggak bisa nunggu sampai 22 bulan, Mbak. Kemarin ini ya, Kak. Jadi kemarin itu juga ada kasus dari teman kami, dia lulusnya pengen cepat-cepat supaya dia mendapatkan insentif bulanan, insentif kelulusan yang 50% itu. Nah, kita hitung. Kalau misalnya untuk mendapatkan insentif 50% itu adalah 22 dikurangi 6 bulan. Berarti berapa, ayo? 22 kurangi 8 itu ada harus lulus di bulan ke-16. Ya, guys. Ya. Mohon maaf kalau saya salah ya. Berarti harus lulus di bulan ke-16. Nah, kalau 1 tahun 3 bulan berarti 12 ditambah 3, 12 berarti di bulan ke-15 berarti masih bisa. Oh iya ya, masih bisa. Tapi kalau lulusnya di 1 tahun 6 bulan berarti udah kemungkinan udah nggak bisa seperti itu. Tapi dilihat dulu ya Mbak Laksya atau Kak Laksya, Mas Laksya, ini LOJ-nya itu start dari kapan dan juga endingnya kapan. Ini saya kasih contoh. Kemarin ada yang nanya ke saya. Tapi ini case-nya adalah mahasiswa S3. Tapi bisa disesuaikan juga untuk teman-teman yang S2. Nah, ada pertanyaan ini dari mahasiswa S3 di mana dia ini LOJ-nya adalah 35 bulan. LOJ awal, belum ada revisian atau belum ada perpanjangan. Nah, beliau bertanya kalau misal untuk mendapatkan insentif insentif kelulusan itu dia harus lulus kapan? Maka 35 bulan dikurangi 6 bulan itu adalah 29. Jadi beliau ini harus lulus di bulan ke-29 sebelum masa studi berakhir. Kemudian saya tanya start LOJ-nya kapan? Dan dia menjawabnya adalah di tanggal 12 Februari 2024 hingga tanggal 12 Januari 2027. Sehingga beliau ini kalau misalnya ingin mendapatkan insentif kelulusan, maka harus lulus di tanggal 12 Juli. Itu adalah yang paling lambat gitu. Jadi kalau misal pengen dapat itu paling enggak beliau harus lulus di kurang dari sama dengan 12 Juli 2020. Saya bantu sama chatkan di kolom komentar ya teman-teman.
Mungkin seperti itu. Siapa tadi yang nanya? Mbak Laksya, Kak Laksya. Oke, terima kasih penjelasannya Mbak Kinan dan Mas Ishak. Ini untuk pertanyaan terakhir sebagai penutup, karena keterbatasan waktu, saya akan bacakan langsung saja. Bos, ya Allah, bentar. Untuk pertanyaan dari Misran Ilmu Administrasi, bagaimana mekanisme jika masa studi selesai tidak sesuai dengan ROJ, apakah bisa diperpanjang? Itu untuk pertanyaan terakhir. Monggo yang bisa menjawab, Mas Ishak atau Mbak Kina. Pertanyaan tadi gimana Mas Dana? Oh, mohon maaf, kurang jelas ya. Bagaimana mekanisme jika masa studi selesainya tidak sesuai dengan LOJ? Apakah bisa diperpanjang? Dia lebih cepat berarti. Ini Kak, pertanyaannya ambigu sih Mas. Bisa cepat, bisa di luar LOJ. Kalau misalnya dia lulus lebih cepat kan berarti no issue ya. Ngapain dia perpanjang tapi dia udah lulus gitu kan. Berarti kan opsi pertanyaannya kemungkinan kalau misalnya ternyata membutuhkan durasi studi tambahan terkait dengan studi di luar LOJ yang sudah ditentukan. Yang harus kita pahami, yang pertama itu adalah durasi maksimal yang diperkenankan oleh LPDP baik untuk magister ataupun untuk doktoral. Di mana durasi maksimal untuk magister itu adalah 24 bulan dan untuk doktoral adalah 48 bulan. Jadi buat teman-teman nih yang masih LOJ-nya ternyata 23 bulan, bisa dong perpanjangan. Sebulan lumayan kan? Bisa. Tinggal diajukan ke LPDP karena masih belum memenuhi durasi maksimal 24 bulan. Tapi kalau misalnya durasinya itu sudah lewat, sudah mentok nih, udah dikasih 24 bulan sama LPDP, terus ternyata nggak lulus, belum lulus, itu gimana bisa nggak perpanjangan? Nah, periode sebelumnya itu kan masih ada terdampak COVID, itu masih memungkinkan untuk perpanjangan di luar dari durasi maksimal. Karena LPDP mengeluarkan aturan tambahan ketika COVID, yaitu tambahan 6 bulan. Tapi itu sudah dicabut per 4 Juni 2024. Berarti sekarang opsi COVID sudah tidak memungkinkan. Nah, apakah memang tidak memungkinkan untuk melakukan perpanjangan? Masih bisa. Kondisi-kondisi yang seperti apa? Ada di buku panduan CPB dan PB bagian perpanjangan studi. Item-itemnya seperti apa saja, kondisi seperti apa aja itu ada di situ. LPDP sebelumnya menerbitkan 4 kriteria. Ternyata per hari ini terbit buku panduan PB dan CPB yang baru per Agustus 2024, jadinya hanya tinggal 3. Apa saja? Silahkan dibaca di buku panduan. Apakah nanti LPDP menyetujui? Tergantung dari verifikatornya. Apakah memang menurut verifikator alasan yang disampaikan oleh Wardi ini layak untuk diberikan perpanjangan atau tidak? Tapi secara memungkinkan atau tidak itu memungkinkan. Dan LPDP juga masih bisa memperpanjang dengan kondisi-kondisi tertentu itu. LA-nya nanti masih bisa dapat, tapi UKT-nya tidak. Demikian, Mas Besti. Oke, terima kasih. Betul Kak, Izin di menambahkan substansinya. sedikit. Silakan Mbak Kinan. Iya, izin menambahkan sedikit ya teman-teman. Ini beberapa kejadian juga ya. Kalau misalnya itu ada, saya mengajukan perpanjangan studi, kemudian saya di ACC, kemudian Mas Ishak juga mengajukan perpanjangan studi, begitupun juga Mas Danang mengajukan. Nah, biasanya ini yang sering terjadi di kalangan warga masyarakat adalah saling mengirimkan file sehingga mereka itu alasannya sama, terus apa-apanya sama gitu. Sehingga kemarin itu kalau di UN ini ada 30-an orang dengan alasan yang sama. Nah, kalau alasan yang sama minta tolong ya teman-teman, banyak sekali peluang dari alasan itu. Jadi tolong jangan kopas satu sama lain. Dan setiap orang kan juga memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Kenapa dia harus mengajukan perpanjangan studi? Dan nggak mungkin lah masalah saya akan sama dengan masalahnya Mas Ishak atau juga Mas Danang, seperti itu. Jadi kalau bisa
ya tolonglah dijaga integritasnya sebagai URD juga, janganlah bapak satu sama lain gitu. Kalau di saya, di kelurahan kami, kalau ada yang berulah, langsung saya mention di grup. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk Mas Ishak dan Mbak Kinanti Pangestu. Mohon maaf karena ini sudah mendekati waktunya berakhir. Untuk Kak Singgi, baik itu di Kelurahan LPDP UGM maupun UNY, kita mohon maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan terkait pertanyaan di seputar beasiswa mungkin bisa ditanyakan ke kelurahannya masing-masing ya. Mohon maaf. Kemudian agenda selanjutnya adalah pembagian sertifikat untuk para pemateri. Kita serahkan sertifikat terlebih dahulu untuk secara simbolis untuk Muhammad Ishak Sarjana Akuntansi. Terima kasih Mas Ishak atas penjelasannya. Kemudian selanjutnya secara simbolis akan dibagikan sertif untuk pemateri kedua yaitu Mbak Kinanti Pangestu. Terima kasih untuk Mbak Kinanti Pangestu terkait penjelasan materi yang sangat interaktif sekali ya, sampai saking bingungnya. Terima kasih. Kemudian sudah. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto untuk di Zoom. Mbak Viva mungkin bisa dipimpin. Monggo Mbak. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf teman-teman karena di sini ada 100 partisipan. Jadi di sini ada 5 slide. Mohon ditahan senyum manisnya ya. Oke, untuk slide pertama. Oke, slide kedua. Oke, slide ketiga. Dan slide terakhir. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Afifa. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih atas penjelasannya khususnya untuk Muhammad Ishak Sarjana Akuntansi dan Mbak Kinanti Pangestu Sarjana Pendidikan selaku Lurah LPDP UGM dan Lurah LPDP UNY atas penjelasan terkait permasalahan di seputar beasiswa ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Besti Danan, makasih Kinan, makasih teman-teman UNY, makasih keluarga UGM. Makasih Om Ishak, makasih Om Rizky Danang.